Pagi Pak Santo, pagi Bu Sri. Pagi Pak, dengar suara saya Pak? Ya, Ya. jelas. Oke. Pagi Pak, Pemandangannya sehat Pak? sehat. Pak Santo, Bu Sri sehat? Sehat. Sehat ya. Oke. Selalu asik nih kalau misalnya Rabu pagi ini langsung lihat pemandangannya apa, hutan gitu. Asik banget. Ya, Oke. terima Jadi, kasih. hari ini kita topiknya adalah terkait dengan 16 latihan nafas kesadaran saat meditasi duduk. Seperti itu ya, Pak. Ya, jadi 16 latihan ya, berkesadaran untuk meditasi duduk, latihan nafas berkesadaran. Jadi maksudnya adalah kita kan selama ini kita sudah ada sekitar 20 sesi ya, kita lakukan meditasi bersama seperti ini ya, nggak terasa udah 4 bulan begitu. Jadi kemudian biasanya saya kan ada langkah-langkahnya yang saya berikan dari gong pertama, gong kedua dan seterusnya. Memang kita ada bahas topik-topik. Jadi saya pikir why not, sebenarnya salah satu tujuan kita buat sesi meditasi seperti ini kan berharap juga ya, saya ada harapan bahwa teman-teman yang mengikuti atau siapapun yang ada menonton live Instagram ini itu mungkin dapat melakukannya secara rutin, ya, baik dia lakukan sendiri atau mungkin dia ajak teman-temannya secara rutin setiap hari. Karena kebetulan kita kan sesi ini kan kita hanya seminggu sekali. Nah, supaya dia siapapun yang mau melakukan sendiri ini paling tidak dia ada gambaran apa yang harus dia lakukan. Ini kita bahas langkah-langkahnya. Ya, 16 latihan nafas berkesadaran untuk meditasi duduk. Untuk meditasi duduk ya. Dan kita akan bahas nggak langsung sekaligus 16-nya, tapi dicicil. Hari ini kita akan bahas 2 ya Pak? Benar. Kalau di 16 nanti mungkin 1,5 jam, 2 jam habisnya. Ya. Belum sambil latihannya lagi. Kalau mau langsung 16-nya silakan ya, menuju benar. ke home. Ya gitu ya. Oh iya, boleh. Ide yang bagus sekali. Sekalian langsung ikut retret meditasinya, latihan meditasinya di sana lebih afdol gitu ya. Ya, benar juga ya. Ya. Oke. Nah, hari ini 2 ini apa aja, Pak? Jadi untuk 16 latihan nafas berkesadaran ini dia dibagi atas 4 bagian. Oh, oke. 4 yang pertama, terus 4 lagi yang bagian kedua, 4 lagi bagian ketiga, 4 bagian keempat. Ya. Dan 4 yang pertama ini kita bahas 4 yang pertama dulu ya, jangan jauh-jauh dulu, jangan ditanya 4 yang berikutnya lagi apa nanti ya, sabar. Dan 4 yang pertama ini mungkin kita bahas dulu juga hanya 2 sehubungan dengan waktu yang singkat. Jadi ya cicil-cicil ya, kemudian juga lebih gampang diingat, jadi dipraktekkan. Nah, 2 yang pertama itu 4 bagian pertama itu mengenai tubuh dan nafas. Ya. Jadi kita kembali ke fisik kita. Dan fisik kita terutama ya berhubungan dengan nafas. Dalam meditasi berkesadaran, kita
yang selalu diutamakan itu adalah kita perlu memfokuskan pikiran kita pada sesuatu. Jadi di sini yang kita ambil untuk menjadikan sebagai objek pikiran itu adalah nafas. Nah, kenapa kita harus ada objek pikiran kita ya, harus ada fokus, memilih sebuah fokus untuk pikiran kita, karena kalau tidak ada, nanti pikiran kita akan melamun kemana-mana, berpikir, menerawang kemana-mana gitu. Maka dipilihlah nafas. Nah, langkah pertama yaitu kita hanya cukup menyadari nafas. Ya, ini tadi ada 4, ada 16, lalu ada bagian pertama itu 4 dulu. Lalu minggu ini kita bahas 2 dulu. Langkah pertama yaitu hanya menyadari nafas. Menyadari ini maksudnya begini, kita nafas masuk, saya sadari itu, saya nafas keluar, saya sadari itu. Ya, jadi kita mengamati nafasnya, kita kayak melihat, ya, merasakan nafas kita. Tidak perlu diatur, ya, dicepatkan atau dilambatkan, tidak perlu ada berapa lama ritmenya, itu nggak perlu dulu, ya. Jadi kita hanya merasakan, mengamati nafas kita. Sadari ini adalah nafas masuk, sadari ini adalah nafas keluar. Nah, cukup seperti itu langkah pertamanya. Ya, jadi kita pejamkan mata. Kalau Anda lakukan sendiri, ya Anda cukup ingat di dalam hati, ya, nggak perlu dilafalkan keluar. Tapi kalau Anda mungkin ada beberapa teman-teman, boleh mungkin dilafalkan keluar. Jadi perhatikan, ini adalah nafas masukku, sadari ini adalah nafas keluarku. Nah, itu adalah langkah pertamanya. Nah, ini langkah pertama atau latihan pertamanya ya? Iya, latihan pertamanya. Oke. Ya, jadi fokus itu, kepada nafas. Silakan, Pak. Sadari nafasnya. Oke. Jadi latihan pertama adalah tadi berarti 4. Kita akan 4 yang pertama ini kita akan bahas selama 2 sesi pertemuan, minggu ini sama minggu depan, dan 2 latihan pertama. Jadi yang berfokus kepada nafas dan tubuh. Dan latihan pertama adalah kita mulai belajar latihan menyadari nafas terlebih dahulu. Itu yang kita perlu praktekkan. Jadi nafas masuk, nafas keluar, itu adalah latihan paling pertama yang kita perlu latih. Gitu ya, Pak? Iya, benar. Itu, dan kita hanya diminta untuk memperhatikan. Ya. Jadi amati nafasnya. Ya. Itu, tidak mengaturnya, tidak mempercepatnya. Ya. Benar sekali. Ya, hanya sadari nafas masuk, sadari nafas keluar, sadari in, out, in, out. Ya, seperti itu. Itu langkah paling pertamanya, ya, latihan paling pertama. Lalu yang kedua adalah mengikuti nafas. Ya, jadi tadi itu kita hanya tahu saja, merasakan, sadar ini adalah nafas masuk, sadar ini ada nafas keluar. Nah, sekarang kita ikuti. Nah, di sini kita mulai membangun kesadaran kita. Ini ada 2 anak-anak ini ikut meditasi, ikut sesi. Jadi kalau kita cerita mengikuti itu seperti begini, ya. Ini gambarannya.
Jadi kalau kita anggap ini adalah awal nafas kita, ini adalah akhir nafas kita. Akhir ini maksudnya kita nafaskan keluar kan, bukan akhir nafas itu mati ya. Jadi awal, oke, kita awal tarik nafas, akhir tarik nafas. Maka kita mengikutinya nafas masuk, tarik, nafas keluar, hembus, kita ikuti. Nah di sini kita melatih ya kesadaran kita lebih panjang. Jadi kalau tadi kan kita hanya menyadari ini nafas masuk, in, out gitu. Nah ini kita mengikuti ya, kita mengikuti dari awal hingga ke ujung, dari awal nafas masuk kita ikuti hingga ke ujung nafas masuk. Lalu kita ikuti nafas keluar, dari awal nafas keluar kita ikuti sampai ujung nafas keluar. Oke. Mengikuti di sini artinya seperti saya benar-benar merasakan nafas yang masuk itu, artinya saya benar-benar artinya menyadari misalnya nafas masuk itu sampai saya ujung-ujungnya misalnya kalau saya narik, berarti kan seperti udah misalnya kalau perutnya itu udah mengembungnya mentok gitu ya, terus kemudian nafas keluar, berarti saya benar-benar merasa mengikuti di sini artinya kalau tadi yang pertama adalah menyadari. Dan kemudian, kalau menyadari itu berarti cuma singkat ya, artinya oke ini nafas lagi masuk, nafas lagi keluar, singkat gitu. Kalau mengikuti ini berarti artinya nafas masuk, begitu dia masuk, saya benar-benar seperti menyadari kalau misalnya ya setiap orang mungkin berbeda-beda, apakah dia kemudian tubuhnya dia langsung merasakan nafasnya masuk sama sekali, atau dia benar melihat nafasnya masuk kemana gitu ya. Lalu kemudian pas dia keluar, dia tidak seperti itu. Seperti itu kan, Pak? Iya, kira-kira seperti itu. Maka tadi saya analogikan dengan sebuah stick seperti ini ya, supaya bisa mampu untuk lebih ada gambaran. Mungkin saya kasih gambaran satu lagi. Misalnya nih kita ada melihat seseorang sedang berjalan mondar-mandir. Ya, kita bayangkan nih ada seseorang lagi sedang berjalan mondar-mandir. Mondar-mandir dari sini ke sini, ya kiri kanan. Nah, anggap saja saya sedang melihat ke sana, lalu saya melihat dia. Oh, dia jalan ke kiri. Terus, oh dia jalan ke kanan. Saya lihat lagi. Oh, dia jalan ke kiri. Maka itu yang langkah pertama tadi. Itu langkah pertama tadi. Saya hanya menyadari dia sedang berjalan ke kiri. Saya lihat lagi, oh dia sedang berjalan ke kanan. Nah, itu kalau yang latihan pertama tadi adalah saya tahu, saya sedang nafas masuk. Saya tahu, saya sedang nafas keluar. Karena saya melihat hanya satu momen. Lalu kita latihan untuk memperpanjang kesadaran kita. Ya, dari yang momen menjadi lebih panjang. Nah, kalau dianalogikan dengan orang berjalan tadi, ya kan, saya nggak gini-gini lagi. Saya hanya melihat dia kan, oh dia lagi jalan ke kanan, oh dia lagi berjalan ke kiri. Nah, itu terus saya liatin dia. Jadi nafasnya itu kita ikutin, nafas masuk kita ikutin ya. Jangan sekali lagi tidak perlu untuk dilambat-lambati nafas masuk, saya pelanin. Gitu. Nggak, bukan itu poinnya. Nafasnya biarkan saja, nanti normal saja, dia akan tenang sendiri, nantinya dia akan pelan sendiri kalau nanti kita rileks ya. Jadi yang perlu kita lakukan hanya kita ikuti nafasnya dari awal hingga ke ujung, lalu nafas keluarnya juga dari awal hingga ke ujung. Nah, itu. Jadi mengikuti sepanjang
nafas masuknya mengikuti sepanjang nafas keluarnya. Oke. Ya, karena ini kan kita juga namanya juga latihan nafas berkesadaran, ya, untuk meditasi duduk. Jadi kita lakukan meditasi duduk itu 2 langkah pertamanya dulu. Begitu, Pak. Oke. Jadi oke. Jadi ini latihan untuk 1 minggu ini buat teman-teman gitu ya. Jadi pertama adalah latihan nafas masuk, tapi lalu kemudian latihan kedua adalah belajar untuk memperpanjang kesadaran itu ya. Saya baru ngeh gitu. Oh iya. Jadi artinya kalau hanya nafas masuk keluar itu kan hanya sepotong-sepotong gitu. Tapi pas belajar menyadari dan mengikutinya itu sebenarnya belajar memperpanjang kesadaran saya, level kesadaran saya jadi diperpanjang gitu ya. Iya, benar. Karena kita terutama kita meditasi duduk ya, kita kan latihan berkesadaran ya. 16 latihan nafas berkesadaran. Dia latihan nafas dan itu berkesadaran. Nah, untuk mampu meningkatkan kesadaran kita ini, ya step pertamanya yang sedikit dulu, step keduanya ya lebih panjang gitu. Nah, dengan kita mampu, nantinya kita terus-menerus mengikuti nafasnya, harapannya kan pikirannya itu tidak menerawang kemana-mana, tidak melayang ke masa lalu atau masa depan, gitu ya. Menghayal dan sebagainya atau khawatir, cemas begitu. Jadi kita hanya melatih mengamati nafas kita terus menerus. Nah, kalau kita sudah mengamatinya sepanjang dari nafas masuk dan sepanjang nafas keluar, pikiran kita kan di situ terus. Di situ terus ya, makin panjang kesadaran kita, ya makin bagus meditasinya. Ya. Tapi bagi teman-teman misalnya ada kesulitan ya, misalnya saya baru 2 kali nafas saja sudah entah kemana pikirannya, itu ya nggak apa-apa, itu biasa. Semua orang juga begitu ya. Bahkan orang yang sudah berlatih meditasi berbelas-belas tahun ya gitu ya, itu mungkin juga tetap akan mengalami itu. Jadi yang penting adalah setiap kali pikiran kita tidak lagi mengikuti nafas kita sadari saja. Saya mikir apa gitu ya, sadari, lalu kembali lagi ke nafas. Nah, cukup itu saja. Sadari dan kembali lagi. Kalau tadi masih sampai di yang langkah pertama, ya sadari lagi aja, oh ini nafas masuk, ini nafas keluar. Kalau misalnya sudah sampai yang di langkah kedua ya, latihan yang kedua, ya ikuti saja, kembali, ikuti lagi. Boleh juga dibantu, boleh juga ya, tapi ini opsional saja, untuk diberi hitungan. Tapi yang dihitung itu bukan panjang nafasnya ya, bukan nafas masuk 1, 2, 3, 4, nafas keluar 1, 2, bukan seperti itu. Tapi Anda boleh, ini kadang dapat membantu untuk yang terlalu sering pikirannya itu melayang, itu menghitung setelah 1 set nafas, itu hitung 1 set nafas, hitung kedua. Jadi nafas masuk, nafas keluar itu 1. Nafas masuk, nafas keluar itu 2. Anda boleh pilih mau sampai 8 atau sampai 10, lalu ulang lagi ke pertama, silakan. Bahkan kalau Anda latih dengan menghitung seperti itu, kadang-kadang malah Anda tidak perlu pakai timer ya. Kadang-kadang kan kita mau pakai timer itu supaya saya mau meditasinya 5 menit saja atau 10 menit saja. Nah, dengan menghitung nafas Anda sendiri, Anda tahu, Anda bisa pertama ya, kira-kira kita tahu
satu set nafas itu mungkin 6 sampai 8 detik, ya Anda tahu punya Anda sendiri ya, cepat atau lambat, lalu kalikan saja, itu. Kalikan saja Anda sudah nafas berapa kali. Jadi, oh kalau saya mau 5 menit, artinya saya mau sekian banyak, kalau saya mau 10 menit, artinya sekian. Itu bisa tahu sendiri. Gitu. Nah, terakhir Pak, jadi pada saat kita latihan pertama dan latihan kedua kita dapat lakukan di saat bersamaannya. Jadi misalnya pas satu kali sitting itu kita melakukan latihan pertama dan latihan kedua. Nah, jeda latihan pertama ke latihan kedua itu Ya, berapa benar. lama? Misalnya Ya. kapan saya mulai masuk ke latihan kedua gitu? Ya, benar. Jadi ini memang bukan satu sesi kita hanya latih nafas masuk, nafas keluar saja ya. Lalu sesi berikutnya saya latih mengikuti. Sebenarnya ini 4 pertama ini nantinya Anda boleh lakukan secara rutin setiap kali Anda meditasi. Cuman berhubung waktu kan saya hanya dapat menjelaskan 2 dulu. Dan kalau misal nanti dipraktekkan, ya langsung aja dua-duanya. Nah, jedanya berapa lama? Nah, itu Anda boleh yang tadi ya, hitung nafas. Atau Anda kira-kira misalnya Anda ingin meditasinya 10 menit misalnya. Ya kira-kira saja sekitar 2-3 menit itu latihan pertama, 2-3 menit latihan kedua, 2-3 menit nanti yang latihan ketiga, dan seterusnya yang keempat. Anda boleh bagi seperti itu. Ya. Kalau misalnya mau nggak panjang, mau 5 menit, ya artinya boleh dipercepat gitu. Nah, at least kalau saya bilang sih ya sedikitnya 10 set nafas lah paling tidak. 10 ya dari misalnya Anda masuk latihan 1, maka nafas masuk, nafas keluar 10 set, baru Anda masuk ke latihan kedua. Terus kalau Anda lost count, aduh tadi udah berapa ya? Nah, nggak apa-apa, itu bonus, artinya Anda dapat sitting lebih lama. Kurang lagi dari awal. Mulai lagi gitu ya. Terus karena ya ini proses latihan ya Pak ya. Jadi artinya ini juga sebuah proses latihan ya, karena kita belajar untuk meningkatkan kesadaran kita yang nanti dapat banyak manfaatnya seperti itu ya. Benar. Oke. Kalau gitu berarti minggu ini buat teman-teman dan buat saya juga belajar latihan pertama dan latihan kedua terlebih dahulu setiap hari ya, untuk kita sampai ke nanti minggu depan kita akan dapat tambahan 2 latihan lagi. Seperti itu ya Pak. Dengan demikian lebih mudah diingat ya, dipraktekkan langsung juga. Benar. Jadi mudah diingat. Jadi kita tahu langkah apa step-stepnya gitu. Jadi ada latihan pertama apa, latihan kedua apa, nanti 3, 4 gitu ya. Baru pelan-pelan kita akan sampai ke 16 gitu. Oke. Benar. Oke, dari Pak Santo atau Bu Sri ada lagi yang mau di... Saya rasa cukup. Oke. Thank you Pak Santo, thank you Bu Sri untuk terima kasih Pak Wahyudi. Nah, kita akan akhiri sesi kita pagi ini dengan 3 bunyi genta. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti sesi meditasi ini. Mari kita dengar 3 bunyi genta.